kelas yang umumnya kita pelajari ya, yang berpengaruh pada manusia. Yang pertama adalah Rhizopoda, kemudian ada Mastigopora atau Flagellata, kemudian Sporozoa dan Ciliata. Jadi keempat kelas ini yang paling banyak menyebabkan masalah kesehatan pada manusia. Jadi berperan sebagai parasitnya ya. Walaupun kelas Rhizopoda itu sangat luas, yang parasit itu terutama adalah golongan amoeba. Nah, golongan amoeba ini banyak sekali spesies-spesies yang bisa menginfeksi manusia. Contohnya adalah entamoeba. Nah, entamoeba ini aja lebih dari 6 spesies ya yang bisa berpengaruh pada manusia. Tetapi yang paling sering atau yang paling umum, yang kosmopolit di seluruh dunia, itu adalah Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, dan Entamoeba gingivalis. Jadi sebenarnya kalau di jurnal-jurnal, apalagi jurnal internasional, mereka lebih membahas tentang Entamoeba histolytica dan Entamoeba dispar, karena kekerabatannya yang dekat ya. Nah, kemudian ada Endolimax nana, Iodomoba butzli, dan Dientamoeba fragilis. Yang sering ketemu di Indonesia itu adalah Entamoeba histolytica dan Iodomoba butzli, karena ini sifatnya kayak komensal gitu ya. Jadi jika ada Entamoeba histolytica, mungkin juga ada Entamoeba coli dan Iodomoba butzli, karena sama-sama mereka ini ada di feses ya. Sama-sama di feses karena habitatnya ada di usus besar atau usus halus di saluran pencernaan. Nah, tetapi yang kita bahas ini ya, Rhizopoda non-patogen, dari kelas Rhizopoda yang non-patogen itu ada Iodomoba, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis, Endolimax nana, Iodomoba butzli, dan Dientamoeba fragilis. Namun ini harus kita pelajari juga, karena dengan seiring perkembangan waktu kan ada penyakit yang bisa menyebabkan tubuh itu begitu lemah ya. Contohnya seperti HIV/AIDS. Spesies-spesies non-patogen mungkin saja bisa berpengaruh buruk pada orang-orang imunokompromis atau yang imunnya kurang. Nah, jadi kita tetap mempelajari ini, dan biasanya kalau ketemu Entamoeba coli, mungkin di sekitarnya juga ada Entamoeba histolytica. Nah, sedangkan Entamoeba gingivalis yang dikatakan non-patogen, tetapi kalau dia itu banyak ya, kemudian gingivanya itu sudah terbuka sampai ke saluran darah, ini bisa juga mengakibatkan suatu keadaan yang bisa mengundang mikroorganisme lain, sehingga mengakibatkan penyakit yang lebih parah, tetapi bukan karena parasitnya ini, tetapi dari bakteri-bakteri yang disediakan, istilahnya disediakan tempatnya oleh si Entamoeba gingivalis. Jadi itu juga penting kita pelajari. Nah, kemudian Endolimax nana, Iodomoba butzli, Dientamoeba fragilis, ini biasanya juga kemungkinan ada pada orang-orang yang diare. Nah, sedangkan yang Rhizopoda patogen adalah Entamoeba histolytica. Nah, bisa menyebabkan penyakit disentri amoeba atau hepatis amoeba. Nah, kenapa jadi hepatis? Hepatis atau hepatitis ya? Artinya kan dia di hati. Nah, distribusi geografiknya itu kosmopolit sampai dengan 50%. Jadi di seluruh dunia itu banyak kejadiannya. Dan di Indonesia, ini endemik itu 10 sampai 18%. Jadi di Indonesia masih cukup tinggi, dan kita biasanya kasusnya itu ada musimannya, karena kita ada musim hujan dan musim kemarau, justru amoebiasis ini pada musim kemarau, di mana untuk air ya kurang, sehingga
kista itu mungkin terikut. Nah, sedangkan di Eropa itu justru lebih tinggi. Kemudian di Eropa ya, itu justru suara Ibu bisa terdengar? Iya bisa Bu. Bisa, Bu. Justru di sini kayak putus-putus gitu ya. Di Eropa itu lebih tinggi karena kebiasaan atau habitnya. Di sana itu kan istilahnya cuaca dingin, kemudian mereka jarang mandi atau ceboknya itu tidak menggunakan air. Nah, selain itu di Eropa juga istilahnya homoseksual itu ya bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi di sana menganut oke, di ini ya. Next-nya, sebentar Ibu mau lihat dulu yang dikirim Resja. Resja bisa dipindah ke Word ya nanti ya. Terus dibikin tabel aja. Nomor, nama mahasiswa, NIM-nya ya. Kemudian judul sama tahun. Karena Ibu tidak melihat tahunnya ya. Tapi semua sudah Ibu syaratkan kan kalau jurnalnya itu tidak boleh lebih dari 5 tahun ke belakang. Ya udah tahu kayak gitu. Udah ya. Ada yang Ibu masih secara umum ya melihat judulnya itu masih protozoa. Ada nggak, Resda, yang Amoebiasis atau Entamoeba histolytica di jurnalnya itu? Ya, dari yang hadir, silahkan. Rika Rahma, ya, ada? Siapa? Izin Rika menjawab Rahma? Bu. Ya, silahkan. Vini ada Bu, amoebiasis. Pini, ceritakan kesimpulannya aja, Pini. Oke baik Bu. Jadi kesimpulan dari analisisnya itu, sebelumnya suara Vini terdengarkah Bu? Iya, terdengar jelas. Oke baik, jadi dalam jurnal yang berjudul Utility of the Rapid Antigen Detection Test Entamoeba histolytica Quick Check for Diagnosis of Entamoeba histolytica Infection in Non-Endemic Situation. Jadi untuk kesimpulan dari analisisnya itu, dalam penelitian ini, pertama-tama didiagnosis amoebiasis dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis. Setelah itu dilakukan rapid antigen detection. Setelah itu kasus dinyatakan positif Entamoeba histolytica jika telah dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Dalam penelitian ini diukur sensitivitas dan spesifitas rapid test dan juga menggunakan gabungan ONP serta hasil PCR sebagai referensi standarnya. Nah, sampel feses yang digunakan dalam pemeriksaan meliputi sampel feses diare dan juga sampel feses non-diare atau normal. Nah, dari 657 sampel yang diperiksa, 38 sampel terkonfirmasi positif Entamoeba histolytica.
20 kasus positif dari sampel diare, dan 18 kasus positif dari sampel non-diare. Dalam pemeriksaan mikroskopisnya, ditemukan 2 bentuk stadium, yaitu trofozoit dan juga kista. Nah, bentuk trofozoit lebih sering dijumpai pada sampel feses diare, sedangkan untuk kista lebih sering pada sampel feses non-diare. Nah, jadi penelitian ini mengevaluasi kegunaan rapid test antigen cepat komersial, uji deteksi berdasarkan imunotografi. Nah, quick check menunjukkan spesifitas tinggi. Quick check juga menunjukkan di sisi lain sensitivitas keseluruhan quick check dalam mendeteksi kasus yang dikonfirmasi PCR adalah 44,7%, meskipun ditunjukkan bahwa quick check menunjukkan sensitivitas yang relatif tinggi. Jadi dengan adanya quick check serta gabungan pemeriksaan mikroskopis meningkatkan sensitivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, quick check atau rapid test dapat memainkan peran dalam diagnosis amebiasis invasif di titik perawatan di Jepang. Seperti itu, Bu. Oke, sebentar yang belum ada informasinya ya di situ. Tahun berapa itu dilaksanakannya? Kayaknya lumayan banyak ya populasinya. Tadi totalnya berapa? Untuk tahunnya tahun 2020, Bu, jurnalnya. 2020. Kemudian populasinya tadi kan ada diare dan non diare, tetapi belum disebutkan Vini itu apakah orang dewasa atau orang yang di rumah sakit atau bagaimana? Iya, maaf Bu, sebelumnya Vini lupa menyebutkan. Jadi untuk sampelnya sendiri diambil dari 5 rumah sakit besar di Jepang, Bu. Oh ya, berarti memang sudah dinyatakan bahwa dia sakit ya, dia ada di rumah Tinggi, Bu. sakit, tetapi dengan ada yang tidak dengan gejala diare ya, kemudian ada Tinggi, Bu. yang dengan gejala diare. Yang diare berapa tadi? Sama jumlahnya? Untuk jumlahnya itu, Bu, kan tadi ada 657. Di jurnal ini nggak disebutin berapa diarenya, cuman pas Oh hasilnya gitu. aja. Iya, Oh, pas langsung hasilnya hasilnya aja. Jadi Tinggi. kalau yang di diare tadi ternyata lebih banyak ya ditemukan positifnya. Tinggi, yang diare lebih banyak. Yang diare? Yang diare Iya, atau non diare? Yang diare ya? yang diare, Bu. Tapi bedanya cuma 2. Iya. Cuma 2 orang? Untuk untuk diarenya ada 20 kasus. Untuk non diarenya ada 18. Ya, jadi ini penelitian yang cukup besar ya karena di 5 rumah sakit. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi kalau seandainya nanti ya COVID-nya sudah reda nih, bisa kalian jadi inspirasi untuk skripsi ya. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi? Terima Ada kasih, lagi? Bu. Iya, sama-sama Finis. Cukup bagus ya ulasannya dan lengkap. Oke, ada lagi? Terima kasih Finis ya. Ya, ada lagi? Restia bisa bantu Ibu siapa lagi? Yang entamoeba histolytica. Ibu berharap ada yang beda gitu. Kalau Pini tadi kan tentang amoebiasis yang intestinal. Oke, kalau belum ada sambil Restia lihat judulnya ya, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, jadi habitatnya ini ada 2 stadium. Nah, ada tropozoit dan ada kista. Kalau tropozoit, kalian sudah lihat juga kan di praktikum. Sudah lihat di praktikum, tropozoit itu dia invasif dan dia bergerak. Nah, ini lebih nempel ke jaringan mukosa, tusuk mukosa di usus besar ya. Kemudian kalau kista karena bentuknya bulat seperti bola ya, dia sudah tidak makan lagi ya, dia tidak bergerak, dia hanya berada di lumen usus. Jadi kalau mukosa itu di dinding dalamnya usus, kalau lumen itu di rongganya. Bisa bayangkan ya seperti pipa. Nah, di dinding dalamnya nempel itu adalah mukosa. Nah, bagian tengahnya itu adalah lumen usus. Jadi si kista ini apa ya? Dia melayang-layang lah istilahnya bersama cairan yang di dalam lumen usus.
Nah, kemudian siklus hidupnya, ya dia masuk itu adalah yang infektif ya, yang infektif baru dia bisa mengekstasi. Kalau tropozoit justru tidak tahan dengan asam lambung ya. Jadi yang masuk, misalnya ini ya, kita lihat di sini ada nomor 1. Nomor 1 itu ada stadium kista dan tropozoit ini dikeluarkan ke lingkungan dari feses. Nah, mungkin diterbangkan oleh debu atau lalat ya, masuk ke makanan, kemudian atau dari tangan misalnya habis BAB, tidak cuci tangan, dan lain sebagainya nih bisa masuk. Kalau tropozoit dia tidak bisa melewati saluran pencernaan, tetapi kalau kista matang yang inti 4 pada Entamoeba histolytica ini masuk ke saluran pencernaan, ya. Kemudian dia bisa melewati lambung ya, dan akhirnya di sini yang A itu adalah non-invasif kolonisasi. Jadi dia melakukan kolonisasi setelah masuk ke dalam usus dia ekskistasi. Ekskistasi itu adalah perubahan atau penghancurannya dari kista inti 4 ini menjadi tropozoit. Jadi dia pecah, kista inti 4 menjadi 4 ya. Menjadi 4 amobul, kemudian 4 menjadi 8, setelah itu 8 itu menjadi tropozoit, namanya ekskistasi. Nah, setelah menjadi tropozoit, maka dia bisa menginvasi mukosa. Jadi masih mukosa usus besar. Kalau mukosanya diinvasi, maka akan terjadi diare, ya. Prosesnya banyak ya. Terjadilah diare. Disebut dengan intestinal disease, jadi diare dan segala macam. Nah, kemudian kalau dia berhasil menembus mukosa, kemudian masuk ke peredaran darah, maka dia akan menuju ke organ-organ yang vital ya, seperti contohnya otak ya, kemudian ada paru-paru, limpa, hati dan lain sebagainya, bahkan kulit ya. Maka akan ada yang namanya extraintestinal disease. Jadi setelah tropozoit ke sana, dia akan menjadi parasit di organ tersebut. Nah, kemudian tropozoit ini tidak bisa bermultiplikasi ya. Jadi tropozoit dia akan berubah menjadi kista, kista inti 1 menjadi kista inti 2, 3 dan 4 ya. Kemudian dia membelah menjadi tropozoit lagi dan seterusnya. Kalau sudah jadi kista, ini yang berada di lumen usus itu akan keluar ya, dan bisa menginfeksi orang lain lagi. Nah, tetapi kalau dia sudah diobati, ya biasanya kalau sudah diobati, si tropozoit ini kan tidak tahan dengan bahan-bahan kimia. Sehingga dia mengubah bentuknya menjadi kista. Jadi kalau lingkungan kurang baik, dia akan menjadi kista. Nah, kista akan tetap berada di tubuh ya, entah itu di saluran atau di jaringan. Nah, tetapi tidak akan mengakibatkan gejala. Nah, seperti jurnal yang ditelaah oleh Vini, di situ kan ada yang tidak diare itu tetap ada positif amobanya. Nah, jadi yang tidak diare itu masih bisa ada kandungan si kistanya amoeba ini. Nah, walaupun dia tidak bergejala, misalnya dia tetap tidak memperhatikan personal hygiene ya, dia dapat menularkan ke orang lain. Maka disebut dengan carrier. Dia tidak sakit, tapi dia membawa agent penyakit. Nah, ini cara infeksinya ya, jadi kista ada carrier, itu bisa kontak carrier, jadi ada kontak ya, kemudian ada compilation carrier,
Kemudian metode reproduksinya tadi ada ekskistasi, pecah ya dari kista ke tropozoid, kemudian ada enkistasi, tropozoid menjadi kista. Kemudian ada multiplikasi, jadi perubahan menjadi banyak. Nah, ini ada reservoir host yang bisa juga terkena amoebiasis. Itu contohnya kucing, anjing, tikus ya. Misalnya di rumahnya itu tidak ada hewan peliharaan, tetapi ada tikus ya, tikus mungkin saja tikusnya amoebiasis, terus mengkontaminasi feses tikusnya itu mengkontaminasi makanan kalian atau sumber air, kemudian bukan makanan kalian ya, maksudnya makanan manusia, makanan sumber air dan bisa menginfeksi ke manusia. Jadi itu reservoir host juga harus diperhatikan dalam penanggulangan amoebiasis. Nah, kelainan primernya adalah intestinal amoebiasis. Intestinal amoebiasis ini ya diare ya. Jadi itu pada usus besar, sekum dan rektal sigmoid. Nah, tetapi kalau sudah kelainan sekunder itu di luar dari intestinal. Jadi bisa hati, paru, otak, kulit, dan itu paling tidak diprediksi oleh orang-orang ya, karena kiranya itu kalau amoebiasis itu pasti diare. Nah, tetapi kalau di luar negeri itu sudah bisa ditelusur ya, yaitu penggunaan serologi tadi. Jadi bisa pakai apa namanya Pini? Seromoba atau apa yang dipakai? Dalam pemeriksaan ini tadi kamu? Pakai quick check ya? Iya, pakai quick check atau rapid Ya, test. Ya, rapid test-nya ya. Jadi dia juga menggunakan rapid test. Nah, seperti misalnya dia penyakit hati sudah dicek HbSAg-nya atau di hepatitisnya itu negatif ya. Kemudian kalau di Jepang mungkin lengkap ya, semua yang di hati itu dicek semua. Nah, kadang di sini tidak tahu bahwa itu adalah amoebiasis. Nah, lain halnya kalau dia itu HIV/AIDS itu sudah semua pasti dicek. Nah, untuk yang akut, ususnya itu kelihatan ada ulkus di sepanjang usus besar. Akut itu artinya mendadak ya, dia terinfeksi, kemudian karena ini juga makannya adalah darah, sehingga membuat perlukaan atau ulkus di sepanjang usus besar. Jadi kalau di laparoskopi ya ke dalam ususnya akan kelihatan ulkusnya itu masih segar. Tetapi kalau kronis, kalau lama prosesnya ya, itu selain ulkus juga terjadi regenerasi jaringan. Jadi seperti jaringan parut. Nah, ini kalau sudah parah ya, sudah parah akan terjadi penembalan dinding usus sehingga lumennya menjadi sempit. Dan ini juga bisa disebabkan oleh amoboma. Amoboma itu adalah reaksi granulomatosis. Kalau kalian sudah belajar patofisiologi kan? Nah, misalnya ada benda asing yang masuk ke dalam jaringan tubuh, maka imunitas kita itu akan bereaksi. Jadi istilahnya mengepung parasit tersebut atau benda asing tersebut. Jadi mengepung kemudian membentuk jaringan sampai menjadi istilahnya benjolan, ya, granuloma ya. Karena isinya adalah amoeba, maka disebut amoboma. Nah, amoboma ini apa ya? Akibatnya itu kalau dia membesar, maka ususnya kan akan tersumbat. Nah, jadi ada kasus-kasus di mana orang yang tidak bisa BAB, bahkan kentut pun tidak bisa ya, ada penyumbatan, koliks atau lain sebagainya. Itu ada salah satunya itu juga adalah amoboma. Bisa mungkin terjadi ya. Nah, ini untuk gejala ya. Jadi akut itu inkubasinya tidak lama. Jadi hanya 1-4 minggu dari pertama kali terinfeksi. Biasanya disentri berat, kemudian
fesesnya atau tinjanya itu ada darah, ya, kemudian berdarahnya itu berlendir, tapi bukan darah yang begitu segar ya. Kalau darah yang segar sekali itu kemungkinan ada perlukaan di daerah anus. Nah, ini darah dan berlendir, kemudian nyeri ya, demam, nyeri, maksudnya nyeri perut, demam, dehidrasi, toksemia ya. Kemudian kelemahan badan karena diare yang parah, dan leukosit itu antara normal sampai meningkat. Nah, kalau diperiksa mikroskopisnya, tropozoitnya positif karena masih baru-baru infeksi ya. Sedangkan kemampuan bertahan dari tropozoit itu kalau di luar ya, ini di sampel ya, di feses ya, dia tropozoit bertahan 5 jam di suhu 37 derajat, tapi kalau di suhu 25 itu sampai 16 jam. Kalau lebih dingin, itu lebih lama lagi. Nah, jadi kenapa di Eropa itu justru lebih banyak ya amoebiasis karena suhunya juga yang dingin, jadi mempengaruhi dia lebih kuat bertahan, sehingga untuk menulari orang itu kesempatannya lebih lama. Ini aja ya, kalau ini bukan hari ya. Oh ini hari, karena kita lebih lama ya. Jadi ini 96 jam, berapa hari itu lebih dari 3 hari ya, dan sampai 2 bulan untuk kistanya. Nah, bisa mati itu dengan klor atau desinfektan lainnya. Nah, diagnosisnya, kalau fesesnya berwarna merah karena ada darah, berbau menyengat ya, kemudian ada lendir juga, mikroskopisnya positif. Sedangkan kalau yang kronis itu cenderung tidak bergejala ya, atau yang disebut dengan carrier, karena makroskopis fesesnya itu normal, tidak seperti diare, tidak encer ya. Kemudian mikroskopisnya itu kistanya saja yang positif, tidak ditemukan tropozoit. Nah, untuk membedakan antara carrier asimptomatik dengan convalescent ya, kalau carrier asimptomatik serologisnya negatif, sedangkan carrier convalescent serologisnya positif. Ini ngeceknya antigennya. Kemudian bedanya ya, beda feses yang diare amoeba, disentri amoeba dengan disentri bakteri. Kalau disentri amoeba bentuk fesesnya masih kelihatan. Kalau disentri bakteri, karena bakteri itu adalah penghancur ya, jadi dia itu tidak berbentuk feses lagi, bahkan cenderung seperti cairan kalau yang disentri bakteri. Ya dibayangkan saja karena kalian kan belum praktikum. Jadi mungkin tidak bisa lihat bentuk yang amoebiasis seperti apa. Nah, selanjutnya kalau amoebiasis hati, ini biopsi jaringannya bisa digunakan untuk spesimen ya, abses atau feses juga bisa, pemeriksaan darah, serologis ataupun tes kulit dan radiologis. Ini cara pencegahannya ya. Nah, Resnya ada nggak teman-temanmu yang amoebiasis sampai ke amoebiasis ekstraintestinal jurnalnya? Atau yang hadir, yang tahu, punyanya sendiri? Soalnya yang dikirim ini tidak cuma judul aja ya.
Ini ada yang di Indonesia, April. April hadir? April hadir? Tinggi Bu, hadir. Suara ulun terdengar Bu. Terdengar, silakan. Telaahmu bagaimana? Inggi Bu, tapi itu sampelnya bukan manusia Bu. Oh, malah bukan manusia. Iya. Sampelnya apa? Ayam Bu. Ayam. Judulnya apa? Judulnya apa itu? Judulnya sebentar Bu. Oh, chicken ya, in local Ibu. chicken. Boleh diganti nggak? Karena kita kan ATLM itu ngambilnya jaringan atau sampel untuk manusia, ya. Nggak apa-apa ya, diganti Iya, nanti Bu. jurnalnya yang Iya, lebih. makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Iya, lagi nyari Bu. Nggak apa-apa. Ini ya, Rika Rahmah, ini bagus nih. Rika Rahmah, ini tentang apa Rika Rahmah? Katanya di air. Hadir, Rika? Hadir, Bu. Ya, bisa dijelaskan itu tentang apa? Saya baru baca tadi soalnya ternyata punya saya itu, Bu, jurnal yang sebelumnya itu dia 2016 kan nggak masuk, Bu. Oh gitu. Jadi saya baru ganti tadi cari jurnal yang baru saya translatekan gitu. Oh gitu. Ya sudah, berarti nanti cari lagi ya. Iya, Bu. Di sini ada juga yang lumayan bagus. Ini ada Muna. Muna. Hadir, Muna? Ibu hadir. Ya, Muna hadir. Gimana, Muna? Pon. Telaahmu gimana tentang jurnalmu? Jurnal ulun judulnya Prevalence and Risk Factor of Interstitial Protozoan Infection in Children 2-15 tahun from Western Province, Western Iran. Nah, jadi ini di Iran ya. Kemudian protozoannya apa? Protozoanya di sini diperiksanya banyak, Bu. Banyak, tapi yang paling banyak ditemukan itu Kamu sudah selesai ya bikin telaahnya? Bu, baru setengah. Oh, baru setengah. Jadi hasilnya gimana? Hasilnya, Sampelnya apa sampelnya? Sampelnya? Sampelnya tinja, Bu. Sampelnya tinja. Terus yang ditemukan apa aja? Protozoannya? Protozoannya Ada yang patogen nggak? Tunggu, ulang buka itu. Oh, belum selesai ya? Yang ditemukan ada Giardia lamblia, Blasticosis hominis, Entomobacoli, Ionobabusci, Endolimax nana, Trichimonas hominis, Entomobastolitica, sama Cryptosporidium sp. Oh, jadi lengkap ya. Ini pada anak-anak berapa banyak jumlahnya? Maksud Ibu di sekolah kah atau ini kan 2 sampai 15 tahun atau di rumah sakit? Di itu, Bu. Di Di daerah lingkungan pemukiman? yang ini. Di pemukiman? Di pemukiman. Oh ya, pemukiman ya. Ini. Inklusinya dia sakit atau tidak? Enggak, Bu, cuman Prevalensi aja ya? Tidak ada gejala ya? Tidak ada. Berapa persen yang positif dari berapa jumlahnya total nih? Yang diperiksa ada berapa ribu? Yang diperiksa ada 360. Oh, 300 ya. 366 tinja. Yang positif? Yang positif itu ada 48 anak, Bu. Oh, 48 anak ya. Jadi ini memang penelitian prevalence ya. Oke, bagus. Dilanjutkan aja Munaya, diselesaikan. Ini tahun berapa? 2018. Oh ya, siap.
Sip, sip, sip. Nah, ini si Hafiz juga bagus ya. Intestinal protozoa dan adanya di Padang. Nah, cuma si Fajrin hadir? Tinggi Bu, hadir Bu. Ya, Fajrin. Itu di mana Fajrin? Protozoanya pada Protozoanya pada anpak belum anunya pada kambing. tinggi. Iya. Nah, nanti diganti aja ya, Fajrinnya. Tapi ini sudah bagus topiknya tentang molekuler. Ya, topiknya sudah bagus molekuler, tinggal dicari yang ke manusia ya, Fajrinnya. Tinggi Bu, makasih Bu. Ya, tapi tetap molekuler ya, biar kita ada variasi. Oke, lanjut lagi di sini ada banyak nih Adisti juga. Ini pada buffalo ya, and cattle. Kemudian Maulida. Maulida hadir. Tinggi hadir, Bu. Gimana Maulida ceritanya? Ulun juga baru ganti jurnal, Bu. Soalnya Sudah. jurnal yang sebelumnya itu tikus, Bu, sampelnya. Oh, sampelnya tikus. Itu bukan untuk manusia ya? Bukan. Yang mana, Bu? Oh iya, Inbamborets ya. Ini prevalence-nya Cryptosporidium. Oke, nggak apa-apa, mau diganti, silahkan. Fatimah. Hatimah hadir? Hadir Ibu. Gimana Hatimah punyamu? Mohon maaf sebelumnya Bu, sampel saya bukan sampel manusia. Apa itu? Jadi Babi sampel saya sama apa ya? ini hewan Bu, sampelnya. Iya. Tapi ini bukan zoonosis kah maksudnya? Ini memang untuk apakah karena dia reservoir host atau memang untuk di babi? Veteriner ya? Tentang kedokteran hewan ini ya? Ini Bu, memang untuk hewannya karena terkait juga dengan peternakan Bu. Oh gitu, peternakan ya. Nanti boleh diganti ya si Ini Bu. Hatimah. Terus itu ada Iqbal, malaria. Kemudian sama nih, Amilisa. Amilisa hadir, Amilisa. Amilisa. Hadir. Oke, Aulia. Amilisa hadir ya, cuma dia mungkin nggak bisa unmute. Aulia. RF Aulia. Hadir ya. Sama ya nih. Dia pada ikan mujair. Nah, Amelisa pada cattle. Nanti dirubah aja. Ya. Dicari jurnal yang ke manusia. Kemudian Aulia AZ. Nah, ini bagus nih. Aulia AZ. Aulia Azizah. Yuk, Aulia Azizah. Ceritakan Aulia. Punyamu bagus. Mohon maaf Oh, Ibu, ini. ulun masih belum ditranslate ke bahasa Indonesia. Oh, belum ditranslate. Oh, ini juga tentang plasmodium ya, untuk pertemuan kita berikutnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada Jumriani. Ini juga sporozoa ya. Ada Winda nih, bagus nih. Winda pas dengan topik kita. Winda mana, Win? Winda. Winda, kalau Winda belum ada, ini ada si Mailinda. Mailinda, hadir? Iya, hadir, Bu. Oh ya, ceritakan Mailinda. Ini bagus ceritanya, nah. Ya, tentang apa? Mei?
ini berbeda ya dengan satunya tadi siapa? Judulnya Intestinal Protozoan Infection Among. Apakah suara Ulun kedengaran, Bu? Oh ya, terdengar. Judulnya Protozoan Infection Among Children with Their Hair in Mozambique. Nah, jadi mereka melakukan penelitian terhadap anak-anak yang terkena penyakit diare di rumah sakit. Nah, jadi parasit yang mereka teliti ada 3, makanya 3. Yang pertama ada Cryptosporidium sp, kemudian Giardia lamblia, dan Entamoeba histolytica. Nah, ya. Jadi gimana, Winda? Jadi itu di bukan Winda ya, tadi Mei ya. Mei-nya hilang nih. Nah, ini Mei berbeda ya dengan yang sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya itu tidak di suatu daerah karena melihat prevalensi. Kalau suatu daerah itu prevalensi misalnya kelurahan, itu diambil semua, tidak melihat apakah dia sakit atau tidak. Karena tadi kan ada yang juga carrier. Carrier itu kan tidak bergejala tapi dia mengandung amoeba. Nah, kalau yang ini memang dilakukan di yang Melinda ini di rumah sakit ya Melinda. Cuma belum selesai tadi. Belum selesai apa hasilnya? tadi jaringannya Bu. Jaringan ya. Hasilnya gimana? Jadi hasilnya dari Cryptosporidium itu ditemukan 118 kasus positif dari 985 spesimen yang diperiksa. Untuk ya, persennya ada nggak? Persennya ada nggak? Ada. Ya, persennya aja berkelihatan. Persennya itu dari Giardia lamblia ada 9,7%. Kemudian untuk infeksi Entamoeba histolytica itu 2,0%. Itu hasilnya, Bu. Untuk pemeriksaannya perlu dijelaskan juga, Bu? Nggak usah. Jadi pemeriksaannya feses ya? Feses mikroskopis atau sampai yang lain? Jadi jurnal itu yang makroskopis sama pemeriksaan serologi, Bu, metode ELISA. Tapi untuk yang pemeriksaan